Fa in syaqqa alaihi fi'lu kulli sholatin fi waqtiha falahul jam'u bainadz zuhri wal asri. Kalau ternyata berat baginya untuk melaksanakan semua sholat pada waktunya, jadi pada saat sakit biasanya ada rasa aras-arasen, ada rasa berat, ada rasa pokoknya era kepenak nang awak karena sedang sakit, maka bisa sholatnya digabung antara zuhur dan asar, kemudian antara maghrib dan isya. Boleh di waktu awal, boleh pula di waktu akhir. Kalau di waktu awal namanya jamak takdim, kalau di waktu akhir namanya jamak takhir. Jadi pada saat sakit sholatnya boleh 3 kali saja. Subuh, kemudian zuhur asar jadi 1, kemudian maghrib isya jadi 1. Itu pada saat sedang sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang liddorir, sakit yang berat, sakit yang ketika kita beraktivitas repot. Tapi kalau sakitnya yang kita beraktivitas tidak repot, ya tidak boleh. Contohnya apa? Sakit dicokot lemut, boleh tidak dijamak? Tidak boleh. Wah, ini cinta leloro ini. Tetap sholat. Jadi sakit di sini yang dimaksud adalah sakit yang berat, sakit yang membuat kesulitan untuk beribadah. Sakit apa? Kelilipan. Tetap boleh dijamak apa tidak? Tidak boleh. Sakit apa? Mau kecoblos dom pas jahit. Jarumnya yang kecil, kalau jarum yang gede gitu ya, kayak kena paku, dibawa ke dokter dulu, khawatir infeksi. Baik, intinya di sini kalau repot bagi orang yang sedang sakit bisa dijamak antara zuhur dan asar, kemudian dijamak antara maghrib dan isya, kemudian sholat subuh. Nah, subuh ini tidak ada pasangannya dan tidak bisa dijamak dengan yang lain. Inilah kemudahan di dalam Islam. Dan kenapa jamak boleh? Karena sholat termasuk yang membuat kita berat atau repot, maka boleh dijamak. Kemarin sudah kita sampaikan bedanya jamak sama qasar. Kalau qasar itu karena bepergian, kalau jamak karena repot. Jadi jamak itu karena repot, qasar itu karena bepergian. Repot yang tidak terduga. Kalau repot yang terencana, nah itu tidak boleh dijamak. Contohnya apa repot yang terencana? Ya, karnaval. Nah, itu repot terencana itu. Nah, maka perlu dijadwalkan saja. Nanti jam sekian sampai sana mampir masjid. Itu bisa dijadwalkan. Repot apa? Arisan trah. Ya, bisa dijadwal selesai sebelum zuhur. Nah, atau bisa dijadwal mulai setelah zuhur, selesai sebelum asar. Atau misalnya selesainya jangan sampai masuk waktu maghrib. Nah, sehingga masih cukup untuk sholat asar. Karena ini terencana. Masuk terencana, wah lagi hari santrah, lagi repot. Terencana apa tidak itu? Terencana. Memungkinkan tidak untuk tetap sholat? Ya tergantung yang merencanakan. Apalagi repot yang terencana yang lain. Manten terencana enggak? Nah, terencana. Nah, berarti bisa enggak dijadwal? Bisa. Nah, tapi ada repot yang tidak terencana. Contohnya apa? Repot yang tidak terencana. Ya. Jadi relawan kemanusiaan. Nolong orang kecelakaan. Pas arep maghrib ada orang jatuh kecelakaan. Wah, tak tinggal sholat sih ya gitu. Ya tidak bisa. Maka saat itu segera dibawa ke rumah sakit, didampingi sampai pendaftaran dan lain-lain. Ternyata selesai sudah masuk waktu isya. Boleh dijamak? Boleh. Repot, tidak terencana. Ada lagi macet. Kalau di Jogja ini titik macet yang cukup lama itu di
depan Monjali sama depan Pakuwon Mall itu. Wah, itu lama itu. Jadi terjebak macet. Itu tidak terencana. Maunya sih cepat gitu kan. Tahu-tahu masuk situ bawa kontainer lagi. Kalau bawa mobil pribadi masih mungkin diparkir masuk kampung boleh. Kalau kontainer kan undang-undangnya tidak boleh. Boleh tidak kontainer masuk kampung? Ya, tidak boleh. Jalannya rusak nanti komplain warga itu. Ya, mau tidak mau ya di situ sabar, maju gerak sedikit, maju sedikit. Tahu-tahu sudah masuk waktu isya. Ya sudah, itu repot tidak terencana. Contoh lainnya apa? Repot yang tidak terencana. Waktu maghrib sampai isya, anaknya rewel, nangis terus. Sementara suaminya ke masjid orang mulih-mulih. Orang go HP mana? Go HP ngono ditelepon ngono. Baik. Dah ke masjid, orang go HP. Ternyata di masjid ada pengajian sama Pak Mujiman. Wah. Orang go HP. Di rumah harus sholat maghrib, anaknya rewel terus. Yang satu rewel nangis terus, yang satu ya dia anak lorong wis mumet kuwi. Nah, jadi tidak bisa ditinggal sholat. Mau tidak mau nunggu bapak nih mulih. Nah, karena anaknya sedang rewel. Padahal bapak nih mulih rampung pengajian bar isya. Boleh tidak bagi istri tadi menjamak? Boleh. Tidak terencana. Kecuali kalau disengaja ya aku ben jamak ya, terus bocahnya dine opo ben gatelen. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau tidak terencana boleh. Baik. Kemudian juga kalau mau menjamak untuk maghrib dan isya sekali waktu ketika ada satu kegiatan itu boleh. Jadi sekali waktu, kolok-kolok itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi pernah melakukan jamak antara maghrib dengan isya min ghairi khaifin wala matorin. Tidak ada ketakutan, tidak pula ada hujan. Untuk apa? Untuk meringankan bagi umatnya. Maka sekali waktu ketika ada kerepotan tidak mengapa. Tapi kalau kemudian menjadi kebiasaan, itu tidak boleh.